Yo, what's up, selamat datang di channel, kembali lagi di YouTube saya Yoga AF. Di video kali ini saya akan meremix sebuah video saya di mana saya pernah bikin video Excel, yaitu mulai dari belajar Excel pemula sampai kita menggunakan rumus gabungan antara VLOOKUP dan IF. Nah, kenapa saya meremix video ini? Karena kemungkinan ada 5 video ya. Saya remake karena video ini sudah terlalu jelek ya, tidak enak dilihat, tidak enak ditonton. Jadi saya akan meremix kurang lebih 5 video ini menjadi satu. Jadi dengan kalian menonton video ini, kalian pasti bisa akan melakukan pembelajaran Excel mulai dari nol sampai kalian bisa mahir dan siap dikerja. Mungkin memang video ini sangat panjang, tapi kalau kalian bisa menonton video ini mulai dari awal, kalian perhatikan step by stepnya, saya yakin kalian pasti akan bisa langsung keterima kerja. Atau kalau kalian sudah kerja, kalian bisa gunakan rumus Excel yang saya ajarkan ini di tempat kerja kalian. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah, kalian aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial dan video-video gaming setiap harinya. Terima kasih, enjoy for your life, and let's go. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk cara belajar Excelnya. Dimana di sini saya sudah memiliki beberapa sheet mulai dari format Excel, operasi aritmatika, teori if dasar, VLOOKUP, VLOOKUP, fungsi string, dan penggabungan dari semua rumus yang telah kita pelajari. Jadi seandainya nanti kita sudah selesai mengerjakan rumus-rumus ini, pastinya nanti kalian sudah bisa melamar sebuah pekerjaan. Oke, yang pertama kita akan belajar performatan Excel. Dimana di sini ada tulisan Arial ya, belajar Excel pemula. Kita tulis saja di sini belajar Excel pemula Yoga AF, dimana dengan fontnya adalah Arial, ukurannya 11 ya, ukurannya 11, kemudian di italic. Jadi untuk mengeblok semua Excel, kita harus klik yaitu yang namanya selnya. Ini pengenalannya ya, yang namanya selnya ini untuk mengeblok semuanya. Jadi kalian blok, kalian klik selnya, kemudian kalian blok di sini, kemudian baru di I. Nah, seperti itu ya untuk cara bagaimana melakukan performatan. Jadi untuk cara yang sama, Arial 12 underline itu caranya sama. Jadi tinggal kalian copy, kemudian kalian paste, kalian paste, kalian paste, kalian paste, kalian paste, kalian paste. Dalam pengkopian itu bukannya kalian ngopi seperti ini, melainkan kalian copy yaitu selnya atau kotaknya ini, yaitu misalkan B5, ini yang kalian copy, yang kalian lakukan ya. Nah, setelah itu di sini sama performatannya, tinggal kalian blok ya. Di sini adalah Arial 12 dengan underline ya, underline. Cuma fontnya adalah 12 lebih besar. Begitupun seterusnya, kalau kalian sudah saya ajari yang ini, pasti kalian sudah bisa melakukan yang ini. Nah, untuk pemformatannya seperti itu. Nah, ada dasar lagi yaitu membuat sebuah tabel ya. Kalau misalkan kita membuat tabel di dalam Excel, kita tinggal melakukan blok seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih yang ini, kemudian lalu alt border, maka tabel pun jadi. Tinggal kita kasih nama sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan ini nama, kolom nama, kelas, jurusan ya, misalkan seperti ini. Nah, jurusan seperti ini untuk membuat sebuah tabel. Nah, misalkan di sini ingin kalian menggabungkan, di sini saya tambahi lagi sebuah tabel, klik ya, ingin menggabungkan dua kolom yang berbeda atau dua kolom yang sama, itu namanya adalah merger. Tinggal kalian blok, kemudian pilih merger and center, maka dia akan langsung secara otomatis menggabungkan dua kolom ya. Jadi menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Nah, yang ini gimana? Ini juga bisa kalian blok, kemudian kalian merger. Nah, seperti ini kalau mau menggabungkan banyak kolom. Nah, kurang lebih itu dasarannya dalam membuat tabel. Nah, untuk pewarnaan ya sama, tinggal kalian blok ya, kemudian di sini ada warna kuning untuk background, sedangkan yang ini ada untuk teks atau tulisan ya. Nah, ya kurang lebih itu untuk membuat sebuah tabel. Nah, tapi dalam kalau kalian sudah bisa membuat tabel dan baca performatan, maka di sini kalian sudah bisa dasar dari Excel. Nah, berikutnya
Kita masuk ke operasi aritmatika dan absolut. Nah, operasi aritmatika ini adalah operasi yang kayak penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu adalah operasi aritmatika dalam Microsoft Office Excel. Contohnya di sini, agak saya sedikit zoom ya ini. Nah, di sini ada biaya sewa. Biaya sewa itu ditentukan dari sewa per jam dikali lama sewa ya. Sewa per jam dikali lama sewa. Nah, biasanya kalau kita melakukan perkalian, kita tinggal misalkan ini tinggal sama dengan tinggal kalian sama dengan ini dikali ini, misalkan seperti ini. Dalam melakukan perkalian kan tinggal seperti itu untuk perkalian dasar dari aritmatika. Kalau misalkan pengurangan ya ini tinggal dikurangi, kalau misalkan ini tinggal tambah tinggal ditambah, kalau dibagi tinggal dibagi. Nah, itu dasar-dasar dalam pembelajaran awal dari Excel. Nah, kalau misalkan ada kolom seperti ini, kita harus melakukan perkalian, maka kita ada yang namanya rumus absolut. Nah, rumus absolut itu adalah sebuah rumus yang dimana satu kolom ini bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas gitu. Jadi misalkan nanti dengan biaya sewa 450 ya, contoh, sama dengan sewa per jam. Sewa per jam berarti dia ada di sini, sewa per jam ini ya, sewa per jam dikalikan lama sewa. Nah, lama sewa itu kan jam selesai dikurangi dari jam mulai. Berarti sebelum kita melakukan perkalian, kita harus mengurangi ini dulu. Nah, jadi ini dikali ya jam selesai, dikali jam selesai dikurangi jam mulai, enter, maka dia akan ketemu dengan 1200 ya, 1200. Ketika diklik ya, maka di sini ada value. Nah, karena apa kok value? Karena pada dasarnya yang biaya sewa ini dia tidak bisa bergerak ke bawah, tidak ada data ke bawah, maka dia harus dilakukan sebuah rumus absolut ya, sebuah rumus absolut. Nah, caranya untuk mengasih rumus absolut, kalian tinggal klik saja di sini, tinggal kalian F4 ya. Jadi nanti tinggal kalian F4. Jadi dia digandeng, bisa dijalankan ke sini, bisa dijalankan ke sini, tapi dia tanpa terlihat. Jadi rumusnya itu bisa dijalankan ke kanan dan ke kiri dengan adanya rumus absolut. Tinggal kita enter, lalu kita tinggal klik ke bawah. Nah, maka sebuahnya formatnya ini sudah bisa berhasil. Nah, di sini akan saya tambahkan juga yaitu performatan biaya. Misalkan ini di format ya. Ini kan tipenya masih custom. Di sini ada beberapa tipe, mulai dari currency. Kalau currency itu ada RP-nya ya, ada RP. Kemudian ada format accounting kayak gini, lebih rapi, RP 1200. Jadi untuk performatan tinggal kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian, bisa accounting, currency, ataupun number gitu ya. Itu untuk pengenalan rumus operasi aritmatika dan absolut. Kemudian di sini ada biaya cetak. Biaya cetak dibagi lembar kali jumlah cetak. Berarti cetak per lembar dikali jumlah cetak. Nah, jumlah cetaknya itu ada di mana? Jumlah cetak ada di ini biaya cetak per lembar dikali jumlah cetak. Berarti dikali ini ya. Dikali ini. Nah, caranya ya sama dengan kemudian ini diklik ya, kalian absolut agar bisa digerakkan, kemudian dikalikan dengan cetak per lembar, maka enter, maka dia sudah bisa berhasil. Tinggal kalian klik ke bawah. Nah, kalau strip ini maka dia 0, artinya tidak ada datanya gitu. Kemudian biaya total, biaya sewa plus biaya cetak, ini sangat mudah sekali, tinggal sama dengan ini ditambah ini, maka ini sudah termasuk dalam biaya total ya. Jadi untuk biar rumusnya kalian nggak perlu seperti ini ya.
Nah, kalian cukup diklik-klik saja di sini. Nah, maka dia langsung turun ke bawah. Nah, kalian sudah berhasil belajar tentang performatan Excel dan juga operasi aritmatika. Oh, ini juga ada yang number currency yang sudah saya jelaskan di sini. Caranya sama ya, tinggal kalian ganti number currency itu sama. Nah, di sini ada kalian sudah berhasil belajar format Excel dan juga operasi aritmatika. Setelah itu, kalau kalian sudah bisa melakukan penjumlahan dan juga performatan dalam pembuatan tabel di Microsoft Office Excel, kalian tinggal langsung masuk ke teori if dasar, di mana teori if dasar ini selalu dipakai ketika kita sedang melakukan perumusan atau perekapan ya. If dasar ada beberapa tipe, yaitu ada if tunggal, if majemuk, dan if boolean. Ya, if tunggal dulu. If tunggal adalah if-nya itu cukup satu. Ini saya scroll ke lebih dekat lagi. Nah, if tunggal itu if-nya satu ya. If tunggal itu if-nya satu. Jadi di mana if-nya itu hanya satu. Contoh sama dengan if ya, kemudian tab, kemudian jika ini ya lebih besar dari 60 ya, jika ini lebih besar dari 60 maka dia dikatakan lulus. Tapi jika dia tidak selesai maka dia dikatakan tidak. Ulang. Maksudnya adalah ketika nilai ini lebih dari 60 rumus ini maka dia akan lulus, tapi ketika dia tidak lebih dari 50 atau kurang dari 60 maka dia akan ulang. Nah, itu adalah if tunggal, dimana if-nya itu hanya satu yang bekerja ya. Kemudian ada namanya if majemuk, dimana if majemuk ini dia if-nya ganda atau if-nya itu banyak sekali ya. Caranya sama dengan if. Kita selesaikan dulu. Jika ini ya harus selalu D4. Kenapa? Karena nanti dia akan ditarik sesuai dengan D5, jadi harus sesuai yang kolom pertama ini. Jika ini kemudian sama dengan jika ini lebih dari 84 maka dia mendapatkan nilai A. Nah, kemudian jika if majemuk tinggal kita titik koma. Di sini kan else, biasanya kita langsung 84A terus B gitu misalkan ya. Itu ada if lagi. Jika D4 lagi sama lebih dari sesuai dengan ini 70 maka dia nilainya adalah B. Ada if lagi sampai sesuai dengan kebanyakan angka syaratnya ya. If jika ini lebih dari 60 maka dia mendapatkan nilai C. Selain itu maka dia mendapatkan nilai D ya. Jadi gini, if jika D4 ini lebih dari 84 maka dia dapatkan A. Jika dia lebih dari 70 maka dapatkan B. Jika dia lebih dari 60 maka dapatkan C. Nah, kenapa di sini nggak di if lagi? Maksudnya if lebih dari berapa terus D? Karena dia sudah yang terakhir. Jadi jika ada 4 syarat maka if-nya ada 3, yang satunya adalah else. Gitu ya, paham ya? Jadi jika ada 4 syarat if-nya 3, 4 syarat if-nya 3, yang satunya else. Dan tinggal kita enter. Nah, di sini terjadi sebuah error. Ya, errornya kenapa? Karena di sini tutupnya kurang. Di sini ada tutup ini saya agak zoom dikit ya. Ini ada tutupnya kurang. Di sini ada satu tutup yang ini, terus yang ini, berarti tutupnya ada 3, kemudian enter. Nah, ini masih salah ya, kita lihat dulu. Klik di sini if D4 ini adalah tutupnya yang ini. If D4 tutupnya yang ini, kemudian yang ini adalah tutup yang ini, kemudian yang ini. Nah, harusnya sudah betul. Ini masih ada kesalahan, kita cek lagi. Nah, kenapa kok salah? Kurang di sini D4
enter. Nah, maka dia muncul nilai D dan di klik-klik, nah, dia sudah bisa berhasil muncul grade-nya. Oke, kita lanjut ke if boelan. Nah, if boelan ini adalah if yang akan ada and dan juga or. Jadi ada and, ada juga or. Yaitu kita bisa melihat sebuah, ini sudah saya kerjakan, ini keterangan ya. Ada sebuah nilai keterangan lulus jika nilai teori dan nilai praktek di atas 60. Jadi di sini adalah and dan or. Jadi maksudnya itu dan atau. Nah, jika lulus jika nilai teori dan nilai praktek di atas 60, maka di sini dikatakan lulus. Berarti jika ada kata dan, itu artinya dia lulus ya. Contoh rumus ya, sama dengan if ya, kemudian ada n. Nah, jika dan itu n, jika ini ya nilai lulus jika nilai teori di atas 60, jika nilai teori lebih dari 60 ya, jika nilai teori lebih dari 60 dan ya, ini titik koma ini syarat yang kedua, dan nilai ini berarti K berapa ini, K4 ya, lebih dari 60, maka dikatakan lulus. Tutup kurung dulu baru titik koma. Nah, ini kan sudah ada kan, tutup logical test, kemudian if titik true-nya, terus if else-nya, dikatakan lulus. Kemudian titik koma, ulang, enter, yes. Nah, lulus. Ini dengan catatan dia adalah n ya, dengan syarat dia adalah n, rumusnya adalah n ya, n. Kalau n itu maka dia bisa dikatakan lulus. Nah, misalkan kalau ada syarat seperti ini, lulus jika nilai teori atau nilai praktek di atas 60. Nah, jadi gini, kalau seperti ini kan kategorinya tidak lulus ya, ulang. Kenapa dia ulang? Karena nilai teorinya dan nilai prakteknya, nilai praktek dia di atas 60, tapi nilai teorinya tidak di atas 60, maka dia kategorinya ulang. Jadi dua syarat ini dijalankan kalau kita menggunakan n. Tapi kalau kita menggunakan or atau enter, maka dia dikatakan lulus. Tapi yang ini adalah lulus. Kenapa kok lulus? Karena dia sudah lebih dari yang penting nilai teorinya meskipun kurang dari 60 dan nilai prakteknya kan atau. Jadi jika ini atau ini ada yang lebih dari 60, maka dia dikatakan lulus. Nah, kalau ini jika nilai teori dan nilai praktek gak ada yang lebih dari 60, maka dia dikatakan ulang. Nah, seperti itu ya pembedaan. Kalau or dia hanya salah satu syarat, tapi kalau n harus dua syarat berturut-turut. Nah, seperti itu. Oke, kalian jangan bosan dulu. Ini kalian sudah bisa belajar yaitu format Excel, operasi aritmatika, dan teori if dasar. Kemudian kita bisa langsung masuk ke VLOOKUP ya. VLOOKUP ini adalah pembacaan sebuah tabel, yaitu misalkan kita ada tabel bantuan, ini kita bisa membaca sebuah tabel yang ada di VLOOKUP. Contoh, di sini ada gaji pokok. Gaji pokok didapatkan dari tabel gaji dan tunjangan. Ingat ya, tabel ini kalian buat sendiri, bukan selalu ada di setiap pekerjaan. Misalkan nanti di kerjaan ada golongan 1 sampai 5 nih, kalian kan nggak mungkin nge-if atau datanya. Nah, jadi kalian buatkan sebuah tabel yang dimana tabel itu akan digunakan untuk membaca data gitu ya, VLOOKUP. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP ya, yang jelas VLOOKUP. Di sini ada golongan, kita harus ambil kunci terlebih dahulu. Lookup value di sini goalnya adalah C5 ya, lookup value-nya, kemudian titik koma, kemudian ada tabel array, yaitu berarti kalian harus membaca sebuah tabelnya, yaitu kalian baca ini. Ingat, untuk membacanya kalian harus ngeblok semuanya
Kemudian kalian F4, di mana ini adalah penguncian dari rumus absolut tadi agar bisa dibaca di banyak data. Maksudnya bisa ke bawah ataupun ke kanan baris dan kolom. Kemudian kita titik koma. Kolom indeks 6 ya. Kolom indeks 6 adalah kolom berapa yang ingin kalian baca. Kita akan mengambil sebuah gaji, maka kita akan ambil kolom kedua 1 2, kemudian range lookup-nya ini default bebas. Kalian isi true boleh, kalian isi false boleh. Intinya kalau misalkan false, dia adalah nilai yang pasti, yaitu sebuah angka. Tapi kalau dia nilai yang nggak pasti atau sebuah teks, dia adalah true. Ini kalian pilih false dulu, kemudian titik koma, tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan muncul sebesar 2 juta. Golongan 2 adalah 2 juta. Golongan 3 kita klik di sini adalah 2,5 juta sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, berarti untuk yang tunjangan bagaimana? Caranya sama, tinggal kalian copy rumusnya ya. Kemudian yang dirubah adalah kolom ketiga, yaitu yang dibaca adalah kolom ketiga. Enter. Kemudian ini kita klik. Nah, kadangkala ada yang namanya value ya. Yang maksud dari value itu misalkan kita hapus ya. Dia akan NA kok bukan NA ya. Errornya kan biasanya NA atau value. Nah, ketika NA adalah datanya yaitu kunciannya yang ini dia tidak ada di kolom. Maka dari itu dia NA. Ya, kalau ada datanya maka dia bisa muncul. Jadi gitu ya untuk troubleshootingnya. Kemudian di sini ada total gaji mudah sekali, tinggal ini ditambah dengan ini. Nah, 2.200.000 rumus aritmatika. Nah, kalian sudah bisa menyelesaikan yang VLOOKUP. Kemudian kita belajar tentang HLOOKUP ya. HLOOKUP di sini ya. Untuk nama barang kalian bisa ambil dari sini. Nah, kalau VLOOKUP dia membaca tabel secara vertikal. Kalau HLOOKUP dia membaca tabel secara horizontal. Ya, contohnya di sini ada nama barang. Nama barang itu diambil dari sini kolom kedua. Berarti kita harus langsung sama dengan HLOOKUP ya. Kemudian ini berapa ini? B14 dan titik koma. Kita bacakan tabelnya ya, kita baca tabelnya, kemudian kita kunci, lalu titik koma, kolom keberapa yang dibaca. Ingat, kalau HLOOKUP dia vertikal maka dia yang dibaca adalah yang sini, kolom kedua. Kemudian kita isi kolom kedua, kemudian kita isi dengan kalau teks maka true, kurung enter, maka dia akan muncul sepatu Kazoogi ya, sesuai dengan barangnya. 102 ada 201 adalah sepatu Kazoogi, tinggal kita klik. Nah, ini saya jelaskan HLOOKUP yaitu dia kunciannya adalah hampir sama, dimana dia akan membaca sebuah tabel vertikal seperti ini. Dia membaca ini, saya split ya, caranya itu klik ke sini, kemudian data, kemudian data view, split. Nah, seperti ini agar dia bisa di scroll dan ini bisa di scroll. Nah, bisa. Nah, di sini kalian bisa lihat sepatu Kazoogi ini rumusnya HLOOKUP dia membaca dari tabel ini. Di mana tabel ini adalah kode barang 101 secara horizontal. Maka dari itu dengan secara horizontal maka dia bisa terbaca secara horizontal. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari HLOOKUP. Nah, kalau harga satuan bagaimana? Caranya hampir sama, yaitu kita tinggal baca kolom ketiga, tinggal kita copy XC, kemudian kita klik ke sini, kita paste di sini, kita pilih yang ketiga, enter. Maka kita klik. Nah, kalau untuk yang ini ya rumusnya sama sih seperti biasanya, tinggal melakukan perkalian. Nanti bahan ini akan saya share, nanti bisa kalian coba di rumah sesuai dengan video ini. Lanjut kita ke fungsi string dan nanti ada penggabungan rumus.
Nah, fungsi string ini adalah pengambilan karakter. Jadi di fungsi string ini adalah kita mengambil sebuah karakter yang akan digunakan untuk pengodean. Jadi ada live, right, meet. Ya, jadi ada live, right, and meet. Jadi contohnya seperti ini. Kita status itu adalah jika karakter ke-1 sama dengan K, ya, dengan kawin. Selain itu isi dengan belum, ya. Jadi maksudnya karakter ke-1 K, kemudian itu sama dengan kawin. Jika tidak K maka dia belum B. Jika B maka dia belum. Nah, caranya bagaimana Bang untuk bisa melakukan seperti itu? Kita harus mengambil sebuah karakter yang ada di sini. Karena jumlah ini sama, tinggal kita tentukan saja pengambilan karakternya, yaitu dengan cara sama dengan left, ya. Kemudian teksnya berapa? Kemudian di sini numchar-nya pilih 1. Kenapa 1? Karena kita hanya akan mengambil satu karakter. Kemudian tutup kurung, enter. Kita sudah mendapatkan K. Kita klik sesuai, ini jumlah kolomnya berapa? 1, 2, 3, sesuai dengan banyaknya kolom. Kita klik ke bawah, ya. Nah, kita klik sampai berarti kalau habis ini sudah tidak ada, berarti sampai sini, ya. Ini untuk bahan bantuannya. Kita sudah menemukan K. Kemudian tinggal kita if, yaitu dengan cara sama dengan if. Jika ini kolom bantuan, ya, kalian bisa buat sendiri untuk kolom bantuannya. Sama dengan K, maka dia kawin. Jika tidak maka dia belum. Yes, kita ini penggabungan dari if yang tadi, if dasar. Ini kategori if dasar. Kurung enter. Maka dia sudah kawin. Tinggal kalian klik. Jadi di sini kalian harus mengambil karakter seperti ini, ya. Misalkan karakternya itu tidak sama panjang. Misalkan di sini ada KL. Nah, terus di sini kok ada KL. Di depan sini ada karakter yang berbeda. Misalkan, ini nanti yang di ini aja. Yang di sini nanti akan saya ajarkan. Yang di pencarian tanggal. Kemudian di sini kan sudah huruf left. Ini kita kasih left, ya, left. Dan di sini right, ya. Right adalah kita mengambil data yang ada di sebelah kanan, ya. Tinggal kita sama dengan right, ya, rumus right. Kemudian kita klik yang ini, ya betul, klik yang itu. Kemudian kita klik, kita ambilkan data 2, numchar-nya 2, karena kita ambil KR, DB, ST, dan karyawan. Enter. Dan tinggal kita klik ke bawah. Nah, sudah. Nah, untuk ini kalian bisa menggunakan VLOOKUP, tinggal kalian buatkan tabelnya, atau kalian bisa menggunakan if, ya, bebas. Kalian bisa menggunakan VLOOKUP, kalian bisa menggunakan if, ya. Contohnya ini kita buat dengan if aja, sama dengan if, kemudian if, ya. Kemudian kita klik yang ini sama dengan KR, maka dia adalah karyawan. Kemudian kalau if lagi sesuai dengan tadi, yaitu if majemuk H14 sama dengan KP, maka dia adalah kepala. Kemudian if lagi ada ST, H14 sama dengan ST, maka dia adalah staff. Kemudian ada apalagi DR. Selain itu, ya, karena ini syaratnya ada 4, maka if-nya ada 3. Selain itu adalah direktur. Dan tinggal if-nya ada 3, tutup kurungnya ada 3. Enter. Yes. Ya. Kemudian kita klik ke bawah, maka sudah
selesai. Nah, untuk yang tanggal masuk kita bisa mengambil yang namanya itu mid. Mid itu adalah pemotongan yang tengah, tapi untuk melakukan pemotongan yang tengah ini ya, itu 2, 3, kita harus melakukan find, yaitu pencarian, dimana kita ada rumus find ya. Find ini digunakan untuk mencari sebuah karakter yang ada di sini. Misalkan di sini karakter yang sama itu apa? Kita agak zoom sedikit ya. Karakter yang sama adalah di sini kalian lihat adalah strip. Kita akan mencari angka strip. Kita akan mencari strip itu ada di karakter keberapa ya. Kemudian kita find sama dengan find. Kita pilih ini ya. Kita cari apa? Find text. Kita cari apa? Kita cari strip. Kemudian kita pilih apa yang ingin kita cari, yaitu kita cari dari teks mana, yaitu dari teks ini. Kemudian kita dengan start name berapa? 1, karena ini find pertama. Kita akan mencari find pertama, yaitu kita akan mencari strip dengan karakter pertama. Oke, kalau sudah mencari find pertama, ini saya kasih kolom ya, find strip 1. Ini kita mencari find pertama. Kemudian di sini ada find strip kedua, yaitu find kedua. Find strip kedua. Nah, kita tinggal lakukan sama kayak tadi, find ya, find. Kemudian di sini ada teks ya. Kita klik saja ini, find text, kita carikan dulu yaitu strip with text-nya ini. Nah, di sini bukan kalian tulis 2. Kenapa kok 2? Karena kita sudah mencari find 1, maka find ini find 1 plus 1 ya. Jadi diingat, untuk mencari find 2, find karakternya apa yang dicari, dari teks mana atau sel mana, yaitu find pertama di plus 1, itu untuk mencari find kedua. Dan kita tutup kurung dan kita enter, muncul 5, maka kita tinggal klik-klik, sudah muncul. Nah, karena di sini dia karakternya ada di belakang, ada strip lagi, kita ada find ketiga. Find ketiga. Nah, enter. Caranya find sama yang dicari adalah strip ya. Kemudian titik koma with text-nya ini. Kemudian dengan start name-nya adalah find 2 plus 1. Sama jika seterusnya find 4 juga sama. Find plus 1 plus 1. Nah, untuk kita melakukan peformatan di sini kan dia di antara find 2 dan find 1 ya, untuk mengambil 1087 ini ya. Jadi ini adalah tanggalnya, yaitu ini tanggal 1 bulan kerja masuk diperoleh dari karakter ke-6 dan 7, sedangkan tahun diambil dari karakter kerja 8 dan 9. Kalau dilihat dari jawabannya, nggak ada jawabannya ya, sorry. Kalau dilihat dari sini, tanggal masuk kerja diambil dari karakter ke-6. Kita hitung karakter ke-6 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sini. Dan 7, ini karakter ke-6 adalah dan 7. Kemudian sedangkan tahun kerja diambil dari 8 dan 9 ya. Berarti dia bulannya 10 Oktober tahun 87. Nah, gitu. Jadi ini tanggalnya dianggap tanggal 1 ini ya. Jadi kita akan mengambil bulannya dan tahunnya. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih mid rumusnya. Mid teksnya adalah ini. Kemudian start name-nya kita mulai pemotongan dari mana? Kita melakukan pemotongan dari mana? Yaitu dimulai dari find 2. Find 2 berarti kalau kita pilih find 2 maka stripnya akan ikut. Jadi kita pilih
plus 1. Gini aja dulu, kita fan 2 dulu aja biar kalian paham. Kita dimulai dari fan 2. Lah, numchar-nya itu berapa? Karena numchar itu biasanya kan berbeda-beda atau berbeda dari karakter. Nah, kita pilih aja find 3 dikurangi find 2. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia akan muncul 1087. Nah, kenapa kok ada stripnya? Karena fan 2-nya dimulai dari B6, maka stripnya juga kehitung. Biar dia mulai dari awal, bukan dari strip atau dari 1, kita kasih plus 1, enter. Sorry, bukan yang ini ya. Yang ini yang midnya kita kasih plus 1. Plus 1, enter. Nah, maka dia ada 1087. Nah, kalau misalkan ada min ya berarti di sini tinggal kita min 1, enter. Nah, gitu aja, maka sudah muncul 1087. Kita klik. Nah, karena di sini tanggal masuk adalah 1087 dan 1010 itu adalah bulan dan 87 itu adalah tahun, maka kita harus pisahkan dulu yang mana yang bulan, yang mana yang tahun. Nah, kita harus pisahkan, yaitu dengan cara yang tadi, sama dengan left, kita ambil ini, kita klik left, buka kurung, kita ambil ini, kemudian titik koma, numchar-nya ada 2, tutup kurung, enter. Kemudian ini diklik-klik, kemudian langsung yang ini sama dengan right ya, right. Kita pilih yang ini, kemudian kita titik koma 2, enter. Kita tinggal klik-klik. Nah, untuk melakukan, karena ini sudah berhasil ya, ini mungkin nanti ketutupan sama wajah atau kamera saya. Nah, kalau kalian bisa, ini saya agak zoom ya. Kalau kalian lihat ini saya pindah dulu biar kalian nggak ketutupan dengan kamera saya. Saya pindah ke sini. Oke. Nah, jadi di sini adalah live yang tadi kita cari pertama. Kemudian di sini ada right ya, B6 yang kita cari kedua. Kemudian di sini ada mid ya. Live itu kita ambil dari B6 yang ada di sini. B6 yang ada di sini. Kemudian kita right, mid, dan juga find. Nah, itu caranya ya, cara atau rumusnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan yaitu tanggal masuk dan tanggal kerja. Nah, yaitu dengan rumus date, year-nya yaitu ini, kemudian month-nya adalah ini, day-nya adalah 1, enter. Maka sudah berhasil dan sudah jadi untuk yang ini ya. Jadi untuk yang rumus fungsi string kalian sudah berhasil mengerjakan, yaitu untuk mencari live, right, mid, fan 1, fan 2, fan 3, bulan, dan tahun. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke penggabungan semua rumus ya. Jadi kita akan menggabungkan VLOOKUP dan rumus string dan ke rumus if dan seterusnya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang fungsi string, maka dari itu kita akan langsung mengambil nilai dari KP, KP, BW, dan KW ini ya. Kalian bisa lihat dari sini kode jabatan itu dia didapat dari DR atau karakter yang sebelah kanan. Nah, sedangkan status, ini statusnya lupa ya, belum saya buatkan kolomnya ya. Jadi di sini enggak, ini status diambil dari jika K kawin B belum, maka dia ini kan KKBK. Jadi kita tinggal ambil saja karakter pertamanya. Nah, seperti yang tadi, yaitu adalah left sama dengan left ya. Kemudian kita teks ini, kemudian yaitu numchar-nya adalah 1, kemudian enter K, kemudian kita klik ke bawah sampai 4 kali. Nah, setelah itu statusnya tinggal kita if ya. Ini mudah sekali bagi kalian. Jika ini sama dengan K, maka dia adalah kawin. Jika tidak, maka dia adalah belum. Enter. Yes. Kemudian kita klik. Nah, sedangkan gaji ini kita akan mengambil dari sini
ya, tapi dia dari kode jabatan ini, sedangkan kodenya kita belum ada, kodenya adalah ini. Maka kita harus mengambil status DR ya. Caranya yaitu right ya, bersama sama dengan right, atau kalian bisa gabung, atau kalian bisa langsung bikin kolom bantuan bebas. Kalau misalkan digabung ya kita gabung aja, karena ini namanya penggabungan. Gaji berarti kita ambil yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ya, kita ambil lookup value nya dari right ya, dari sini, kemudian kita ambil karakternya adalah 2 tutup kurung, kita ambil karakter, kemudian ada tabel array, kita titik koma, kita ambil tabel array, kemudian kita F4, kemudian titik koma, kolom indeks keberapa, gaji pokok kolom indeks kedua, terus karena dia angka maka dia adalah false, kemudian tutup kurung enter, maka hasilnya adalah 100.000 sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, yang tunjangan anak bagaimana caranya? Sama, tinggal kalian copy, kemudian kita paste di sini, kemudian tinggal kita ganti yang ini adalah kolom ketiga, enter. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi di sini untuk penggabungannya itu mudah ya, tinggal misalkan VLOOKUP lookup value, dia adalah DR dan KP, sedangkan di sini kodenya seperti ini, maka kita harus mengambil DR-nya dulu. Kalau kalian nggak bisa langsung menggabungkan seperti ini, kalian bisa pakai kolom bantuan. Tapi kalau kalian bisa langsung digabungkan, maka akan langsung write A62, itu untuk langsung menggabungkan sebuah rumus. Nah, gitu ya. Berikutnya ada kita penggabungan dari ini VLOOKUP dan if ya. Ini VLOOKUP dan if. Nah, kenapa VLOOKUP dan if? Karena di sini ada 3 tabel, yaitu ada mie instan, kacang, dan snack ya. Ini saya mie instan, kacang, dan snack ya, mie instan, kacang, dan snack. Ini kenapa kok kita pakai if? Karena di sini jenisnya ada 3. Misalkan jika jenisnya snack, dia akan membaca tabel ini. Jika jenisnya mie kacang, dia akan membaca tabel ini. Nah, caranya gimana? Sama dengan yang jelas, kita harus if dulu. Jika ini sama dengan snack ya, SNACK, kemudian titik koma, kemudian petik titik koma, kemudian di sini jika ini snack, maka dia akan VLOOKUP yang mana? Yang ini ya, VLOOKUP kita harus kunci lookup value nya adalah ini, jenis adalah C23, kemudian tabel array nya adalah ini, kalian kunci F4, kemudian kolom indeks 6 nya ada, kita ambil angka 2, kemudian karena ini adalah angka maka adalah false, kemudian tutup kurung. Nah, di sini ada if else, maka ini kita gabungkan dengan if majemuk ya, karena ada 3 syarat, berarti if nya 2, yang satunya else. Kita if lagi, jadi panjang ini rumusnya. C23 sama dengan kacang, maka dia VLOOKUP ya, yaitu C23 ya, ini jenis, titik koma, tabel array-nya adalah ini, F4, kemudian titik koma, kemudian kita ambil 2, maka ini false ya. Jadi if snack dia jalankan tabel ini, selain itu if lagi jika kacang dia jalankan tabel ini, selain itu lagi else nya adalah dia VLOOKUP mie instan, Nah, tinggal kita kasih VLOOKUP C23 titik koma F4 ya, kemudian kolom indeks kedua, kemudian ring lookup-nya adalah false, tutup kurung ya. Karena di sini if-nya ada 2, maka kurungnya juga ada 2. Nah, seperti ini, kemudian enter. Nah, karena ada NA berarti ada yang salah dalam
penghitungan. Coba kita klik dulu. Nah, NA semua ya. Kita coba kita ganti satu ini true ya. Enter. Nah, muncul. Berarti alasannya kita harus menggunakan true ya. Kita harus menggunakan true. Kita harus menggunakan true agar dia muncul. Jadi kalau misalkan false ada NA, kita ganti true ya. Asalkan datanya yang ini ada ya, jumlah data snack ini ada. Kita klik. Nah, ini masih ada yang NA, masih ada yang NA. Coba kita lihat kacang yang NA adalah kacang. Kita cek apakah rumus ini tidak berlaku di kacang. Kita coba di klik sini, hurufnya kita samakan ya, kacang. Kita klik name ya sekarang. Oh, ini belum dipetik, sorry. Petik klik. Nah, dia masih NA. Kacang ini masih NA. Oh, kenapa kacangnya masih NA? Karena namanya ada yang tidak sama. Nama dari ini. Di sini kan kacang Garuda. Oh, sama sih kacang Garuda ya, harusnya sama ya. Di sini Citos 450 ya, harusnya sama. Kacang Garuda. Harusnya dia sama. Oh, sorry, saya salah. Bukan C23, melainkan yaitu B23. Kuncinya salah ya. B23, ini B23, kemudian ini adalah B23. Maksudnya itu kuncinya bukan lookup value-nya bukan C23 tapi B23. Karena di sini yang dibuat kuncian adalah Citos ya. Ini kuncinya adalah Citos, berarti di sini yang kita ambil ya. If C23 sama dengan snack, maka B23 berarti ini nilainya tetap false. Enter. Nah, kan muncul ya, benar ya. Salah yang tadi ya, false. Ini false. Sorry, ini kok true. False. Nah, seperti ini. Ini false. Kok ini false ya. Jadi kalian kalau benerin itu harus dari yang paling atas sendiri. Kemudian tinggal kita klik seperti ini. Nah, ini kok masih ada NA ya, kacang Garuda. Coba snack. If C3 snack, VLOOKUP B23 kunci kacang. If jika, oh ini salah, ini bukan B23 melainkan C23. Enter. Nah, ini udah bisa kayaknya. Nah, jadi ini tadi ada kesalahan, yaitu dimana lookup value-nya saya tetap menggunakan snack, padahal snack ini digunakan untuk kita membaca tabel. Jika ini snack, maka dia baca tabel ini dengan kuncinya adalah nama barang. Jadi lookup value-nya adalah B23. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, oke, nanti ini akan saya share, filenya akan saya share. Kalian bisa coba di rumah kalian dengan rumus ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran Excel ini yang cukup lama bisa kalian gunakan untuk kalian bisa melamar pekerjaan. Terima kasih, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, and subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini kalian bisa membantu channel ini untuk menuju 5000 subscriber tahun ini. Jika kalian ada masalah tentang video Excel atau tentang permasalahan Excel atau tentang permasalahan Word atau akses atau komputer atau yang lainnya, kalian bisa follow Instagram saya dan kalian bisa DM Instagram saya. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, atau kalian tulis di kolom komentar apa ya pertanyaan-pertanyaan kalian, pasti akan saya jawab dan saya kasih solusinya. Terima kasih, enjoy your life and goodbye.